Ya, ya bisa saja Pak Gubernur tinggal mengundang dari Bulog Jawa Tengah, kemudian mengundang ID Food-nya Jawa Tengah, mengundang Pertamina Jawa Tengah dan seterusnya, dikelirkan itu gimana itu, bagaimana untuk kemudian KDMP itu bisa mendapatkan apa barang-barang subsidi terjamin. Kemudian kalau perlu ya dengan adanya BPD yang kemarin sudah memberikan support, apalagi sekarang kan BPD juga sedang mempunyai agenda untuk semua koperasi desa Merah Putih Jawa Tengah menjadi agen laku pandainya BPD. Ya, tinggal bagaimana kemudian kalau memang ada kebutuhan permodalan ya kasih aja sontek dari BPD. Iya, Pak. Ya mungkin bisa dijelaskan ini Pak terkait dengan koperasi Merah Putih dari hasil kunjungan tim Bapak ini khususnya di Jawa Tengah. Seperti apa sih Pak kondisi sebenarnya Pak? Ya kondisinya untuk yang di Jawa Tengah kan kita berkunjung ke koperasi percontohan Mas. Jadi secara umum menurut saya yang di Jawa Tengah ini apa posisi koperasi percontohannya itu mendapatkan banyak dukungan atau support dari pemerintah baik provinsi, kabupaten maupun pemerintah desanya, termasuk juga dari BUMN. Jadi kalau Jawa Tengah rata-rata yang percontohan kita lihat dukungannya bagus Mas dari para pihak dibandingkan dengan Pak Jawa Timur dan Jogja yang kita datangi ya. Secara umum gitu Mas. Halo? Iya Pak, dijelaskan kondisi koperasi Merah Putih di Jawa Tengah dibandingkan daerah lain Pak. Ya, indikatornya yang jelas supporting dari BUMN itu kan apa penyiapan apa penyiapan outlet-outlet itu kan teman-teman dari BUMN kan support tuh apa membenahi gedungnya, membenahi gerai-gerainya, kemudian membuat papan nama dan seterusnya. Yang yang lain adalah produk-produk yang di apa yang ditaruh di situ. Kemudian yang lain kita bicara dukungan dari provinsi umpamanya itu kan bagaimana kemudian apa gubernur meminta kepada sepertinya ya ini yang saya pahami gubernur sebagai komisaris dari BPD Jateng kan kemudian meminta BPD untuk membiayai apa akte pendirian ini kan mungkin di tempat lain di Jogja dan di Jawa Timur ada beberapa itu apa bupatinya yang memberikan dukungan dari APBD. Kemudian ketika bicara tentang barang-barang subsidi, keberadaan dari apa produk-produk seperti gas, kemudian pupuk dan seterusnya di beberapa titik di Jawa Tengah itu udah langsung dia langsung jadi apa penyalur dari pupuk langsung jadi pangkalan walaupun ada juga cerita tentang jadi yang untuk pangkalan LPG itu turun jadi subpangkalan dan seterusnya. Jadi itu Mas kalau indikator-indikator yang kita bisa lihat ya. Artinya Iya, pada saat kita kita kunjungi ya dari hasil kunjungan itu apa yang perlu diperkuat untuk koperasi Merah Putih di Jawa Tengah ini Pak? sebenarnya yang menurut saya yang secara ini hampir secara umum sih. Yang perlu diperkuat adalah bagaimana komitmen badan usaha milik negara yang menyalurkan apa produk-produk apa subsidi ya. Jadi kalau kita lihat kan tentang apa satu ID Food umpamanya, kemudian Bulog bagaimana kesiapan beras apa BSHT, apa kemudian minyak minyak kita itu kan kita mendapatkan temuan di lapangan ternyata
respon masyarakat cukup baik membelanjakan belanja di koperasi, tapi setelah itu untuk repeat order ternyata stoknya nggak ada. Seperti Bulog kemarin saya sudah coba komunikasi juga dengan Bulog di Jawa Tengah, ternyata memang minyaknya mereka nggak ada stok. Nah, ini kan jadi pertanyaan bicara barang subsidi yang sudah jelas angka-angkanya, kenapa kemudian sampai nggak ada stok? Nah, ini kan apa jadi hal yang menjadi perhatian juga untuk Pertamina umpamanya kebutuhan atau masih ada seperti ada ketidakrelaan lah ya untuk kemudian jalur distribusi subsidi tabung LPG itu apa di, dilewatkan ke KDMP. Kenapa saya melihat itu? Satu, memperlakukan koperasi selayaknya bisnis yang sudah settle, bahwa mereka harus beli tabung dulu sebelum jualan. Ini kan udah kebayang Mas, kebutuhannya ketika 250 tabung, satu tabungnya 150.000 kan udah ketahuan modal yang harus disiapkan oleh desa berapa puluh juta ini setiap koperasi desa kan gitu. Kemudian pupuk itu masih kita melihat juga artinya ada di Jawa Tengah beberapa yang kita lihat sudah langsung dialihkan ke Koperasi Desa Merah Putih, tapi ada juga yang memang sepertinya belum belum bisa dialihkan. Bahkan temuan kemarin kita, teman-teman koperasi itu kalau mau beli pupuk ya harus ada paket. Jadi minimal belanjanya 10 ton untuk yang subsidi, yang 1 ton yang non subsidi itu harus dibeli dalam konteks paket. Yang 10 ton itu pun harus satu satu item subsidi, bukan banyak item. Jadi udah kebayang memperlakukan koperasi ini harus kemudian koperasi ini punya modal gitu. Nah ini yang menurut saya bagian-bagian yang perlu perlu jadi perhatian lah. Dan ini sebenarnya kalau umpama kalau bicara Jawa Tengah ini kan kita mendiskusikan Jawa Tengah nih. Ya bisa saja Pak Gubernur tinggal mengundang dari Bulog Jawa Tengah, kemudian mengundang ID Food-nya Jawa Tengah, mengundang Pertamina Jawa Tengah dan seterusnya, dikelirkan itu gimana itu, bagaimana untuk kemudian KDMP itu bisa mendapatkan barang-barang subsidi terjamin. Kemudian kalau perlu ya dengan adanya BPD yang kemarin sudah memberikan support, apalagi sekarang kan BPD juga sedang mempunyai agenda untuk semua koperasi desa Merah Putih Jawa Tengah menjadi agen laku pandainya BPD. Ya, tinggal bagaimana kemudian kalau memang ada kebutuhan permodalan ya kasih aja suntik dari BPD. Selesai toh barangnya kan barang nyata yang dibeli untuk keperluan modal dan seterusnya. Jadi kalau mau dipus cepat ya sebenarnya ya dalam tanda petik ya kekuatan gubernur bisa melakukan itu, Mas. Itu bisa langsung langsung kenceng itu teman-teman Jawa Tengah. Udah tinggal operasinya yang punya gudang berarti siap untuk jadi agen dari penyalur untuk pupuk. Koperasinya yang punya gerai dan punya gudang bisa jadi agen untuk subpangkalan untuk LPG dan seterusnya. Dikerahkan teman-teman koperasi untuk membuat data di desanya yang punya hak untuk mendapatkan hak subsidi pupuk itu ada berapa ton. Kemudian di desanya yang punya hak untuk subsidi tabung LPG berapa dan seterusnya. Itu artinya di atas kertas matematikanya gampang itu.